Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kustomisasi website MTS Hidayatul Roghibin. Inilah tampilan home-nya, kemudian cara merubahnya untuk mengcustom menu-menu ini dan juga menambahkan berita dan sebagainya. Baik, kita masuk terlebih dahulu ke akun administratornya. Alamat website, kemudian garing ditambah dengan administrator. Kemudian tekan enter. User dan password dimasukkan sesuai dengan yang kami berikan. Nah, ini dia tampilan dari administrator website. Kemudian untuk langkah yang pertama yang harus dilakukan yaitu mengedit profile dari website. Di sebelah kiri ini ada menu-menu, silahkan Bapak Ibu tekan edit profile, kemudian dimasukkan password yang terbaru jika ingin merubah password, kemudian nama lengkap kita tulis MTS Hidayatul Roghibin. Nihayatur ini aja. Oh, enggak bisa di copy. Ini MTS Hidayatul Roghibin ya. Kemudian alamat emailnya misal MTS nihayah@gmail.com dan nomor telepon dan klik update. Nah, kemudian kita klik modul user, kemudian kemudian kita klik identitas website ya, menu identitas website. Nah, ini merupakan identitas website, tinggal diganti namanya, alamat email, kemudian ini lokasi tidak usah diganti, nomor telepon, alamat Facebook dan lain sebagainya. Jika sudah, silakan tekan update. Nah, kemudian kita masuk ke menu website. Nah, menu website ini ada 3 ya, ada di atas, di tengah, dan di bawah ya. Oke, cara merubahnya yaitu kita cek terlebih dahulu, kita akan merubah alamat yang di menu yang di mana gitu ya, apakah di atas, di tengah, atau di bawah. Nah, untuk yang di atas ini tidak usah dirubah ya, tetap seperti ini default karena ini berhubungan di dalamnya dengan script yang dibuat. Nah, sedangkan yang bisa kita kustomisasi yaitu di bagian tengah dan di bagian bawah. Oke, misal kita ingin mengganti lembaga ini ya, lembaga dengan KBM tentang, kemudian fakultas. Nah, ini kan tidak ada di MTS, nah, coba kita hapus. Maka dengan cara kita cari di sebelah sini namanya fakultas. Nah, ini dia. Oke. Jadi menu fakultas ini bisa muncul, itu diambilkan dari menu utama, menu website, dan menu fakultas. Nah, jika tidak digunakan maka Pak Ibu bisa menghapusnya. Fakultas ya. Oke. Seperti itu. Kemudian tekan F5 atau reload ini ya, reload ya. Nah, maka menu fakultas itu tidak ada. Seperti itu. Kemudian jika Bapak Ibu ingin menambahkan, misal
menambahkan menu seperti itu ya. Misal di sini kita tambahkan menu menu ppdb online seperti itu misalnya. Oke, kita tambahkan ppdb online, kemudian kita pilih menu utama, nama menu, link menu kita isi hashtag karena belum ada linknya, kemudian nama menu kita isi ppdb online, tampilnya di bawah ya, urutan kira-kira yang anggaplah ke-7 gitu ya, tambahkan. Maka kita reload kembali, maka akan muncul menu 1 ppdb online seperti itu. Nah, bagaimana cara mengisi alamat ke menu ini agar tampil di halaman? Yaitu dengan cara kita cari di ppdb online, kemudian ini ya yang di menu utama ditambahkan, kita coba isi dengan ppdb alamatnya .minuh misalnya itsolution.my.id, kemudian tekan update. Nah, maka kemudian kita reload. Nah, maka menu ini sudah mempunyai link ya. Coba kita buka. Nah, notepad seperti ini. Jika notepad seperti ini, maka Bapak Ibu menambahkan di sini https kemudian diupdate. Nah, coba kita refresh kembali, lalu kita klik kanan new, maka akan mengarah ke alamat website ppdb seperti itu ya. Oke, karena di sini sudah ada sistem ppdb, kita hapus saja ppdb yang di atas sebagai contoh untuk membuat menu ya. Nah, kemudian di sini kan ada yang namanya tentang ya sekilas MTS. Nah, itu merupakan gambaran dari sekolah seperti itu ya. Jadi kita buat terlebih dahulu modul berita ya. Masuk ke modul berita, list berita, kemudian kita tambahkan judulnya, misal sekilas info gitu ya, sekilas info sekolah. Kemudian subjudul bisa diisi, bisa dikosongi, pilih kategori misal informasi karena ini menyampaikan sebuah informasi. Kemudian headline pilihan berita utama jangan dicawang iya, tapi tidak aja. Kemudian kita isi yang namanya informasi ya, sekilas tentang madrasah bla 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 ya. Kemudian kita klik tambahkan. Nah, maka info sekolah ini akan muncul di di sini di semua berita ya. Nah, maka yang tadi kita buat ini info sekolah ini akan muncul di di sini di semua berita. Oke, coba kita klik. Nah, maka akan muncul sekilas tentang info sekolah. Nanti Bapak Ibu silakan diisi dengan lengkap sekilas info sekolahnya. Kemudian agar info sekolah ini bisa tampil ketika sebentar. Oke, kita hapus dulu. Nah, agar info sekolah tadi itu bisa muncul ketika pengunjung mengklik tentang MTS kemudian sekilas. Nah, kalau ini diklik kan masih tidak merespon ya, tidak merespon karena dikasih tanda pagar di linknya. Lalu agar menu ini merespon,
dengan menampilkan tampilan menyampaikan tampilan informasi tentang sekilas. Kita buka menu semua berita, kemudian sekilas info sekolah, kemudian kita blok linknya, klik kanan copy, kemudian kita masuk ke menu utama, menu grup, menu website ya, menu utama, menu website, dan cari kita namanya sekilas. Nah, sekilas MTS Logibin ya. Kemudian actionnya kita pilih button yang hijau ini, edit, kita pilih. Kemudian nah ini ada link menu. Nah, link menu ini kita paste atau kita pastekan dari alamat alamat sekilas info ini ya. Dan kita update. Oke, jika sudah diupdate, coba kita refresh. Nah, maka coba kita klik tentang MTS dan klik sekilas. Nah, maka akan muncul info sekilas tentang sekolah seperti itu ya. Oke, baik, saya ulangi kembali. Oke, kita akan membuat link dari sebuah sejarah ya. Kita akan membuat link dari sebuah sejarah MTS Logibin. Caranya yaitu kita masuk ke modul berita, kemudian klik list berita, kita tambahkan. Kita tambah dengan sejarah madrasah seperti itu. Kemudian pilih kategorinya informasi, ianya tidak usah dicawang, pilih tidak aja. Kemudian kita isi dengan sejarah madrasah. Oke, coba kita isikan banyaknya. Sejarah madrasah. Oke, jika sudah seperti ini, kemudian klik tambahkan. Nah, list berita yang kita tambahkan tadi, kita buka di menu semua berita, maka akan muncul satu berita sejarah madrasah. Nah, kemudian sejarah madrasah ini kita klik, maka akan muncul di sebelah atas ini kolom link dari sejarah madrasah. Link ini kita blok, kemudian klik kanan copy, kita masukkan ke menu utama, kemudian menu grup, menu website, kita ketikkan sejarah. Oke, maka sejarah MTS, kemudian kita klik action buttonnya. Nah, kemudian link dari menu itu yang dari tadi di copy di sini, kemudian kita paste ke menu sejarah. Nah, tekan update. Oke, kemudian kita coba masuk ke beranda, kemudian kita masuk ke tentang, dan kita klik sejarah. Nah, maka akan muncul sejarah madrasah. Lalu bagaimana jika ingin memperbaharui sejarah? Nah, Bapak Ibu silakan klik masuk ke menu, masuk ke akun adminnya, kemudian dicari modul berita, list berita, ini sejarah. Nah, silakan bisa diklik edit data. Nanti dirubah isinya seperti itu. Oke, bagaimana cara membuat sub menu? Nah, ini kan ada menu, ada sub menu seperti itu ya. Nah, seperti ini ada kelas 7, 8, 9, 9B. Nah, oke. Anggaplah saya akan membuat di data alumni ya. Saya sudah mempunyai menu di data alumni. Kemudian data alumni ini akan kita isi dengan data alumni per tahun. Oke. Caranya yaitu masuk ke menu admin, masuk ke halaman admin, kita klik menu utama, klik menu website, kita tambahkan, kemudian kita buat alumni 2019 seperti itu ya. Kemudian level menu ini kita ubah menjadi menu alumni, cari ya data alumni.
Nama menu, sorry. Nah, link menunya kita isi pagar, kemudian data alumninya, level menunya data alumni karena akan berada di posisi di bawah data alumni. Nah, kemudian nama menu alumni 2019 tampil di bawah ya, kemudian urutan pertama tambahkan. Oke, kita klik beranda, kemudian kita klik data alumni. Nah, maka akan muncul satu sub menu alumni 2019. Oke, coba kita tambahkan kembali menu. Kita kasih tanda pagar karena belum ada ininya, isinya. Kemudian alumni 2020. Klik button, kemudian pilih nomor 2 ya urutannya. Coba kita refresh, kemudian kita alumni. Oh, salah ya. Data alumni 2020 ini posisinya ada di ini salah, ini level menunya harusnya ada di data alumni. Oke. Nah, maka akan muncul alumni 2019, alumni 2020. Nah, lalu bagaimana cara mengisi nama-nama alumni ini? Nah, Bapak Ibu bisa membuka Excel terlebih dahulu ya. Kita buka Excel. Kita buat datanya di Excel terlebih dahulu ya. Misal saya akan menampilkan baru ya. Data alumni 2019 seperti itu ya. Ada nomor, kemudian nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat. Oke. Ada nomor, ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan alamat. Oke, coba kita isi 4, 5, 6. Kemudian nama kita isi, misal nama A, nama B, nama C, nama D, nama E, nama F, nomor 6. Kemudian tempat lahir misal Amerika gitu ya, Arab Saudi. Oke, kita cari Arab Saudi. Kemudian tanggal lahir misal 02/02/2022, seperti itu ya. Kita klik saja. Alamat Madinah seperti itu misalnya. Alamat tinggal sekarang Madinah. Nah, data-data ini kita blok. Kemudian kita tekan Ctrl C. Ya, klik kanan copy juga bisa. Kemudian kita masuk ke menu admin. Kemudian kita masuk ke modul berita. Kemudian kita klik list berita. Nah, kita buat judulnya menjadi alumni 2019 seperti itu. Subjudul bisa dikosongkan, kategorinya informasi, kemudian di sini kita paste datanya. Copy. Nah, oke. Maka data yang di Excel tadi akan muncul di form admin ya, yang akan tambahkan untuk menjadi alumni, informasi alumni. Kemudian kita klik tambahkan. Oke. Maka akan muncul satu berita di menu list berita. Nah, kemudian kita masuk ke website, kemudian kita klik semua berita, maka akan muncul juga satu berita alumni 2019. Kita klik, nah kita blok link yang ada di atas, kemudian klik kanan copy, kita masuk ke menu, utama, menu website. Kita cari alumni 2019 ini,
kemudian kita klik action edit data, kemudian link menu ini kita paste. Nah, alamat ini diambilkan dari detail berita tadi, kemudian kita save atau update. Nah, maka pengunjung jika kita masuk ke beranda, kemudian kita masuk data alumni dan klik data alumni 19, maka akan muncul data alumni 19 seperti itu. Lalu bagaimana dengan berita-berita yang sudah tampil? Nah, silakan Bapak Ibu dapat menghapusnya di sini ya. Jadi penerimaan dosen ini kan sudah nggak berlaku lagi. Nah, silakan diklik silang-silang ini, silakan dihapus. Oke, kemudian kita masuk ke menu yang di bawah. Nah, ini menu di bawah. Menu di bawah itu ada di menu utama, kemudian menu grup. Nah, menu grup ini kan ada fasilitas, akademik, organisasi, tentang, seperti itu ya. Nah, ini dia, tentang, organisasi, akademik, fasilitas. Jadi jika Bapak Ibu ingin menambahkan menu lagi 5, misalnya 5 kategori menu, olahraga ataupun apa, nanti akan muncul di sebelah kanan seperti ini. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke menu group list. Nah, grup menu merupakan ditampilkan di grup berdasarkan ini kategori ini yang di atas ya. Kemudian di dalam kategori 4 menu ini akan ada sub menu di bawahnya. Oke, bagaimana cara merubahnya? Nah, misal ini fasilitas ada webmail. Oke, kita rubah fasilitas ini menjadi misal website seperti itu ya. Maka tinggal kita klik menu utama, menu group list, kemudian kita webmail ini kita ganti menjadi website. Jadi data, menjadi fasilitas website, kemudian kita update. Maka ini aslinya webmail ya, awalnya webmail, kemudian kita reload, maka akan berubah menjadi website seperti itu. Nah, menu-menu ini Bapak Ibu silakan ke customisasi sendiri. Nanti bagaimana mungkin tentang ini kan sudah ada di sini. Nanti ini bisa ditampilkan juga di bawah visi misinya. Nah, tinggal merubah seperti itu. Contoh ya, misal Mars nih udah logo udah tampil. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana untuk melingkan visi misi misalnya. Oke, visi misi dan tujuan. Oke, caranya sama, yaitu dengan cara klik modul berita, klik list berita, kita tambahkan. Kemudian kita klik judul visi misi MTS, misal seperti itu. Subjudulnya dikosongkan, kemudian pilih kategori informasi. Headline pilihan berita utama tidak usah dicawang iya. Kemudian kita isikan visi misi dari madrasah seperti itu. Nah, kemudian klik tambahkan. Maka akan muncul di semua berita satu visi misi. Kita klik, kita blok, kita copy, kemudian kita masukkan ke menu utama, menu group list, kita isi di bagian tadi visi misi ya. Nah, visi misi, klik edit data, menu kita ganti yang ada di sini, update. Maka ketika pengunjung mengklik visi misi, nah ini akan muncul visi misi dari madrasah seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana cara menambahkan berita terlebih dahulu ya? Oke, menambahkan berita ini. Nah, ini ketampil berita-berita. Caranya yaitu klik menu berita, list berita. Oke, kemudian kita tambahkan judul, misal madrasah meraih penghargaan madrasah terbaik 2022, misal seperti itu. Kemudian pilih kategori. Nah, ini dipilih informasi bisa juga ya. Kemudian
klik iya iya. Nah, ini iya iya dan diisikan ya, isikan informasinya. Lalu untuk menambahkan gambar silakan klik close file, kemudian dipilih gambarnya. Misal saya akan menggunakan gambar Idul Fitri, ini masjid ini ya, sebagai contoh. Kemudian Bapak Ibu juga bisa memberikan tag ke ininya, ke beritanya. Oke, klik tambahkan. Maka akan menambahkan satu berita. Oke, kita cek di menu beranda. Nah, maka akan muncul gambarnya di sini. Seperti itu, ya. Oke, lanjut. Nanti juga berita akan tampil di sebelah sini, ya. Berita utama akan tampil. Nah, kemudian kita masuk ke menu galeri. Bapak Ibu juga bisa menambahkan yang ada di menu ini nih, galeri koleksi foto. Nah, ini merupakan galeri-galerinya. Kemudian tinggal Bapak Ibu tambahkan foto ini. Kalau nggak dipakai, dihapus saja semuanya dan kita tambahkan. Nah, cara menambahkannya itu ini album ya. Album ini merupakan kategori ya. Nah, ini kan ada kategori nih, festival seni dunia. Nah, ini merupakan kategori dari foto. Kemudian kategori-kategori ini Pak Ibu bisa hapus, kemudian coba kita tambahkan ya. Kita tambahkan foto apa ya? Kenaikan kelas misalnya. Kenaikan kelas. Dan kita kosongkan saja covernya mungkin. Oke, kita cari dulu anak panah. Oke, misal ini ya, kenaikan kelas seperti itu. Kenaikan kelas kita coba dan kita tambahkan. Nah, maka akan muncul satu grup menu yaitu grup album kenaikan kelas. Coba kita refresh. Nah, maka akan muncul satu grup menu. Kemudian, nah di dalam grup album ini ada fotonya seperti itu. Maka kita tinggal tambahkan, masuk ke menu modul galeri, kita tambahkan data, kita judul misal kenaikan kelas seperti itu ya. Kenaikan kelas dan pilih kategorinya kenaikan kelas. Jadi kita tambahkan fotonya. Oke, coba kita tambah cover ini ya. Jadi kalau ingin menambahkan foto di sini, Bapak Ibu klik ini table, kemudian kita oke ya. Nah, karena table seperti ini akan menampilkan foto, dan kita klik. Nah, klik dulu di tengah-tengah table, dan kita klik image-nya, kita browse, kemudian kita upload fotonya. Misal gambar koala ini ya. Dan kita atur resolusinya biasanya 320. Nah, seperti itu, kemudian klik tambahkan. Nah, maka coba kita refresh. Kenaikan kelas. Koleksi foto. Tuh. Oke, ini masih tidak tampil. Nanti coba kami perbaiki ya, agar fotonya tampil. Nah, kemudian kita masuk ke modul video ya. Playlist video sama cara menambahkannya seperti itu. Nah, ini ada. Oke, seperti ini ya. Tampil langsung. Dilingkan ke YouTube. Caranya kita buat list video ini merupakan playlist ini, berarti dia ini ya. Nah, ini tiga tiga kategori gitu ya. Kemudian kita klik video. Nah, kita tambahkan videonya. Misal judul videonya Mars gitu ya. Kemudian kita klik playlist misal di video 1.
Kemudian kita tambahkan keterangan, tidak usah, kita klik link video, misal sini ketik cari terlebih dahulu. Mars Madrasah, seperti itu ya. Mars Madrasah. Kemudian kita klik linknya dan kita masukkan di sini, kita tambahkan. Oke, kita masuk ke koleksi video. Kemudian tadi ada di video 3 ya. Nah, maka ada muncul Mars Madrasah seperti ini. Oke, video-video yang lain silakan bisa dihapus disesuaikan dengan madrasah Bapak Ibu. Nah, ada logo website, nah, bisa diganti, dan info lowongan kerja. Nah, ini akan muncul di sebelah sini. Nanti info lowongan kerja ini bisa diganti dengan apa isinya mungkin, dan seperti itu. Nah, untuk menambahkan pengumuman kita tambahkan di sini. Menu berita, list berita, menu berita, list berita. Kita tambahkan misal pengumuman kelulusan, kita pilih kategori pengumuman ya, kategorinya pengumuman, tampil tidak usah tampil iya, ditampilkan di pengumuman saja, cuma kita klik cawang iya, tambahkan, maka akan ada menu pengumuman kelulusan. Kita coba refresh. Nah, maka akan muncul pengumuman kelulusan di sebelah sini. Oke, nanti silakan Bapak Ibu custom websitenya. Jika ada hal-hal yang kurang dipahami, silakan didiskusikan kepada kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.